Jadi begini teman-teman media ya, jadi harapan dari kami sebenarnya apa sih yang dicari dari pengadilan agama ini? Sebenarnya kan hanya putusan perceraian dan segala akibat hukumnya. Tidak usah menjadikan ini hal yang besar karena kan apa? Karena kita lebih baik untuk parenting ke anak-anak saja. Antrian teman sudah satu, nomor 8, atas nama. Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini adalah agenda sidang pembuktian, yaitu adanya pembuktian dari kami dan juga ada saksi yang kami hadirkan untuk hari ini. Saksi yang dihadirkan sebagai siapanya? Saksinya adalah ini ada di sebelah saya ada Bang Hengki ya. Bang Hengki ini adalah teman sekaligus tim daripada Eza Gionino yang setiap hari beliau ada bersama dengan tergugat dan juga beliau ini sering menginap juga di rumahnya tergugat. Bang Hengki memberikan penjelasan apa? Sebenarnya nggak banyak ya, hanya seputaran pertengkaran mereka terakhir dan bagaimana hubungan pertemanan saya waktu itu waktu ke Medan lihat anak-anak waktu sakit, itu aja, nggak lebih banyak. Pastinya ya pada saat pembuktian ada yang tidak sesuai dengan tanggal misalkan, itu sudah dibenarkan juga sama Bang Hengki terkait tanggal-tanggal yang salah. Tapi Bang, benar adanya nggak sih dugaan KDRT yang dilakukan Eza? Maksudnya kan selalu dari pihak sana mengedepankan ada KDRT verbal dan non verbal. Ya, apakah Bang Hengki pernah melihat secara langsung seperti apa sih? Secara langsung saya nggak pernah melihat, tapi mungkin domainnya masyarakat untuk menjawab itu. Jadi Bang Hengki ini kan sering ya bersama dengan Eza Gionino dan juga sering ada di rumah. Memang ada pertengkaran cekcok. Namun sesuai dengan kesaksian dari beliau ini tidak pernah melihat apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman media. Ini saksi hanya satu aja? Satu aja saksi yang menguatkan. Karena apa? Karena kan keseharian dia juga menemani Eza bekerja gitu ya untuk syuting dan lain sebagainya. Jadi apa yang bukti-bukti yang dilontarkan oleh pihak penggugat ini ada yang beberapa yang dibantah oleh kesaksiannya dari Bang Hengki. Tapi kalau boleh tahu dari kapan nih Bang Hengki tahu percekcokan itu sudah mulai terjadi? Kan mungkin kan tadi seperti Mas Raka bilang selalu ada dengan Eza kan, elemennya seperti apa sih? Cekcok rumah tangga itu biasa ya. Saya tahu itu mulai ribut-ribut sejak bulan Mei mungkin. Bulan Mei Tahun 2020 tahun ini. Mei 2020 itu yang sering terjadi dari yang Intens ya. cekcok seperti apa sih yang mereka akan maksudnya kan? Apakah ada obrolan yang sudah terdengar seperti hal-hal yang sepele atau bagaimana? Atau ada orang ketiga memang? Mungkin masyarakat aja lah. Ya. Saya takut salah bicara. Jadi kalau orang ketiga ya itu tidak ada teman-teman media, dan ini juga ada beberapa yang harus saya sampaikan. Ini adalah agenda untuk persidangan terakhir ya, untuk siang sidang langsung, bahwa kalau memang ini keputusannya akan bercerai, dari dulu itu Mas Eza silahkan. Tapi kan Mas Eza juga maksudnya kemarin sudah bilang dia masih ada harapan. Tapi kan dalam sebuah pernikahan ini tidak hanya satu orang saja, tapi harus ada dua belah pihak yang bersepakat. Ya intinya apa sih yang kita kejar dari pengadilan agama ini gitu kan? Daripada kita saling saling membuktikan sesuatu yang dianggap menurut saya tidak elok dan tidak baik. Ya lebih baik kita sepakat saja untuk bercerai gitu. Dan memang Eza ini juga sudah legowo, dan juga dia lebih energinya itu lebih baik dipakai untuk mengurus anak-anak, lebih parenting kepada anak-anak gitu. Udah ikhlas ya? Ya kalau memang Mas Eza sendiri ya sudah dari awal ya sudah mengikhlaskan, tapi kan yang namanya upaya masih tetap dilakukan, harapan tetap ada untuk memperbaiki. Tapi kalau memang itu sudah dari sananya tidak bersepakat dan tidak adanya kesepakatan, ya sudah berarti kan tidak ada.
Tapi Om kan tiap hari sama Eza, amat disayangkan gak sih Om? Yang biasanya kan selama 7 tahun ini mungkin kehidupan mereka, keluarga mereka dengan 3 anak-anak mereka amat disayangkan gak sih Om? Iya sih, kalau saya sangat menyayangkan banget ya. Ini saya kenal mereka berdua udah seperti adik-adik saya sendiri. Echa dan Eza ini kalau ada sampai terjadi konflik dan terjadi seperti ini, saya sangat prihatin dan menyayangkan. Hati kecil saya sebenarnya nggak mau mereka seperti ini. Maunya seperti dulu kita rame-rame senang-senang di rumah, have fun sama-sama. Tidak mau seperti ini sebenarnya. Tapi Om sendiri mungkin boleh dikatakan masih kenal sama Eza dari kapan sampai mungkin tahu Eza seperti apa sampai akhirnya Echa seperti apa kayak gitu. Kenal Eza dari sejak sebelum mereka menikah ya, udah lama jauh sebelum itu, dan kami seringlah beraktivitas sama-sama dalam urusan pekerjaan ataupun keseharian karena sudah seperti kakak adik. Tapi Bang, kenapa hari ini Eza tidak dihadirkan kembali kan? Maksudnya bukan tidak datang. Eza sebenarnya pengen sekali datang, tapi kan karena ada beberapa kontrak pekerjaan yang harus dilakukan ya, jadi berhalangan dan dikuasakan kepada saya. Berarti sekali lagi dari pihak Abang dan saksi Pak Hengki tidak ada KDRT ya Bang? Yang dilakukan sepanjang pernikahan bersama Eza. Tadi kan dari kesaksiannya beliau juga sudah mengatakan seperjalanan tidak pernah melihat adanya KDRT tersebut. Yang waktu kok Eza terlihat datang ke makamnya almarhum. Itu emang kayak dia pengen curhat ke mama atau seperti apa sih? Mungkin Om Hengki, jadi ada izin nggak sama si Om? Dia bilang ke saya kok sebelum berangkat itu, Bang izin saya mau ke Malang, cuman sekedar kangen sama mamanya. Dia mungkin terlalu penat dengan apa yang terjadi selama ini. Dia ingin berkeluh kesah mungkin di makam ibunya, sekalian makam itu katanya baru jadi. Jadi dia sekalian untuk melihat itu. Berarti akan rencana pulang kapan lagi dia? Besok. Pulang Dari Malang besok sudah Dengarnya besok. Jadi begini teman-teman media ya, jadi harapan dari kami sebenarnya apa sih yang dicari dari pengadilan agama ini? Sebenarnya kan hanya putusan perceraian dan segala akibat hukumnya. Tidak usah menjadikan ini hal yang besar, karena kan apa? Karena kita lebih baik untuk parenting ke anak-anak saja. Bagaimana anak itu nanti akan tumbuh, bagaimana pendidikannya, kesehatannya, lebih baik kita pergunakan untuk itu daripada hal-hal yang tidak harusnya dibicarakan, yang sudah lampau jadi dibicarakan. Tapi parenting untuk anak seperti apa? Harus berjalan baik sampai saat ini? Ya, karena kan pasti kalau anak-anak kan belum bisa berkomunikasi ya, dia masih di bawah umur. Tapi kan anak-anak ini ada handphone. Tapi tetap saja itu kan pengawasan orang tua. Jadi kadang beberapa kali Eza ini video call juga ada chat ya. Saya sih berharap karena adanya nanti mungkin ada putusan perceraian ini tidak menjadikan mereka ini terpisah, ada sekat gitu antara bapak dan anak. Karena kan kalau bapak itu tidak ada mantan bapak, kalau istri kan ada mantan istri, ada mantan suami. Kalau hak asuh kan gimana nanti ke depan? Hak asuh kan pasti, kalau ini kan semuanya masih di bawah umur. Pasti kalau anak-anak itu semuanya jatuh ke tangan ibunya, Bu Meiza. Ada dari Bang Eza juga nggak ada untuk Oh nggak apa-apa, tapi kan yang paling penting adalah bisa berkomunikasi, bisa bertemu seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. ada pembicaraan Gonogini mungkin Mas? Gonogini tidak ada. Dia kalau untuk karta Gonogini dan sebagainya dia siapkan untuk anak-anak, ini semua untuk anak-anak. Siapkan apa aja Bang sekali lagi? Maksudnya yang udah pasti akan disiapkan. Ya pastinya ya kalau untuk yang ada saat ini kan rumah pastinya nanti untuk anak-anak, terus juga ada mungkin beberapa tabungan yang disiapkan untuk anak-anak, karena kan Eza ini juga bekerja keras. Dia untuk siapa sih? Ya pasti buat anak-anak. Tapi itu sudah disahkan, sudah ada perjanjian. Itu kan Bagaimana? berjalan, itu kan maksudnya anak-anak juga masih di bawah umur semua. Berarti memang belum ada perjanjian bersama. Belum, tapi kan itu sudah diyakinkan oleh Eza itu untuk anak. Sudah dibicarakan juga ke Echa. Ya nanti itu seiring dengan berjalannya waktu. Terakhir Eza ketemu anaknya kapan Mas? Terakhir ketemu anaknya pada saat dia ada ke Jakarta ya. Pada saat itu juga Aksy sama, kalau nggak salah Aksy sama kan itu ada presentasi di sekolahnya. Itu kan menghadirkan ibu dan bapaknya, mereka datang, mereka ibu dan bapaknya ke sekolah. Artinya nggak menutup akses dari ibunya untuk. Oh iya, saya harap
Seharusnya saya harap seperti itu terus ya, karena kan ini sekali lagi bapaknya loh, ini bukan mantan bapak gitu loh. Haruslah dibuka. Saya berharapnya seperti itu terus ya. Terakhir Bang, berarti Eza nanti akan menyanggupi memenuhi putusan dari Pengadilan Agama untuk anak-anak yang sebesar Pasti ya. Pasti kalau nafkah, pendidikan, kesehatan, apapun yang berkaitan untuk kebutuhan anak pasti dipenuhi oleh Mas Eza. Kalau memang itu dirasa adalah kebutuhannya anak-anak. berapa sih Bang? Siapa kalau boleh tahu? Maksudnya, Kan masih dalam berproses, belum ada putusan. Bang Enti ada curhatan nggak dari Eza sendiri ke Abang itu selama proses persidangan ini berjalan? Dia cuma lebih sering bilang lelah dengan proses ini, banyak pikirannya dia, makanya sering kambuh mahnya itu, GERD-nya itu sering naik, bulan 2 kali bisa ke rumah sakit ya, karena kebawa pikiran. Anaknya memang tinker ya, suka berpikir. Ya, sidang selanjutnya kapan Bang? Sidang selanjutnya 2 minggu lagi kesimpulan. di court ya. E-court semua. Jadi ya saya berharapnya semua ini apapun putusannya itu tidak berpengaruh terhadap anak-anak. Lebih baik daripada kita berpikir atau kita terus menggaung-gaungkan hal yang tidak elok, yang tidak baik, lebih baik energi itu dikhususkan atau difokuskan terhadap parenting anak-anak. Egonya dikhususkan untuk parenting anak-anak saja. Terakhir Bang Eki, mungkin cekcok ini kan katanya terdengar 25 bulan Mei 2025. Nah, pernah Yang setahu aku sih ya, mulai awalnya di bulan-bulan Mei itu. sebelum itu pernah Enggak, saya tidak tahu sebelumnya. Kemudian